Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Setianto dari kelas CI 1 Pagi. Dari sebelah saya Ibnu Sina Maulana. Safawi Nunan. kami di sini ingin membuat video tutorial tentang cara perakitan sebuah PC atau personal komputer. Untuk alat di sini kita ada mur, baut. Ini obeng. Obeng kita pakai yang ujungnya ada magnetnya untuk memudahkan kita memasang baut. Ini ada tang. Ini ada prosesor. Kita pakai yang AMD. Melihat seri A prosesornya tuh ada di belakangnya. Terus waktu pas masang prosesor kita harus hati-hati karena pin tidak boleh tersentuh tangan ataupun benda-benda lain. Nggak boleh sampai rusak karena bisa malfungsi. Terus di sini ada motherboard, ada fan untuk cooling CPU. Dan selanjutnya saya memperkenalkan ini adalah CD room, fungsi untuk membaca CD di dalamnya. Ini adalah kabel untuk menyambungkan komponennya. Ini kabel SATA. Ini hard disk, fungsi untuk menyimpan data. Ini power supply untuk mensuplai semua komponen ini, mensuplai listrik. Ada RAM, fungsinya untuk apa? Memori. Ya. Memori Dari CPU tersebut. Nah, ini ada mouse, keyboard, dan layar. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau step by step cara merakit sebuah PC atau personal komputer. Oke, langkah pertama itu kita memasang motherboard terlebih dahulu di dalam casing CPU. Jadi kita masang itu di sini sudah ada part atau lubang-lubang dari baut tersebut kita cocokkan terlebih dahulu. Kita paskan, kemudian kita pasang baut satu persatu. Untuk baut motherboard itu bentuknya Oke, untuk baut motherboard atau mainboard itu bentuknya seperti ini. Kita butuh 4 baut untuk memasang motherboard atau mainboard di dalam casing sebuah CPU. Ya, pemasangan mainboard telah selesai dan di sini saya memasang di setiap sudut agar mainboard ini tidak kendor ataupun tidak lepas saat digunakan. Oke, untuk yang kedua kita di sini memasang sebuah prosesor. Untuk tips memasang prosesor, kita lihat dari segi pinnya. Kita cocokkan
dan kita samakan sama soket yang ada di mainboard. Jadi kita cocokkan seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah cocok, kemudian baru kita kunci soketnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang power supply. Memasang power supply itu kita lihat dari posisinya, dari posisi colokan ataupun portnya. Biasanya di dalam sebuah personal komputer, jika memasang power supply, portnya itu ada di bawah posisinya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasang CPU fan atau cooling fan CPU. Untuk pemasangan cooling fan CPU, kita olesi atau kita kasih yang namanya pasta. Fungsi pasta itu untuk meminimalisir atau membuat sebuah komputer atau CPU itu tidak terlalu panas. Oke, cara masangnya seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu di dalam soket prosesornya. Kemudian di sini tuh ada penguncinya. Kita paskan atau kita cocokkan. Setelah kita cocokkan sama, lepas, kemudian ini kita tarik ke sini agar mengunci. Nah, ketika sudah berbunyi seperti itu maka kipas fan itu sudah terkunci dan sudah terpasang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang memori RAM atau yang biasa disingkat RAM itu panjangannya itu random access memory. Di sini cara memasang RAM itu kita lihat dari sininya, maksud dalam arti itu tengah ini itu untuk tanda yang ada dalam soket RAM. Jadi kita pasangnya seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu. Kita lihat jika dia tidak cocok, maka kita akan balik, kita cocokkan terlebih dahulu untuk memasang RAM. Untuk pengunciannya kita dengan cara seperti ini. Kita tekan seperti ini, yang sebelah sini, kemudian sebelah sini, sampai berbunyi seperti itu tandanya RAM-nya sudah terkunci dengan baik. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang harddisk. Memasang harddisk ini kita menggunakan 2 buah baut. Ini bautnya pun bentuknya seperti ini. Oke, langkah-langkahnya itu kita masukkan di sini, ada tempat ruang kecil seperti ini. Itu fungsinya itu untuk menaruh harddisk ataupun semacam kayak semacam memori ataupun jenisnya seperti harddisk kayak floppy disk ataupun gimana gitu. Itu untuk memasangnya itu kita cocokkan. Di sini ada bolongannya. Kita pasang satu bautnya di sini. Seperti ini. Dalam pemasangan, jika jarak antara lubang baut dengan lubang casing tidak sama, maka kita akan cocokkan
kita akan samakan seperti ini. Langkah berikutnya itu kita akan memasang CD room atau DVD room. Langkah-langkahnya tertera seperti ini. Kita lihat dulu di depan. Kita masangnya dari depan, bukan tidak seperti yang tadi kita pasang hard disk, tidak sama. Kita masukkan sini, ada celah, kita masukkan seperti ini. Nah, sama seperti hard disk, kemudian kita cocokkan lubang baut dengan lubang di dalam casing. Kemudian kita taruh baut dan kita kunci baut ini menggunakan obeng. Ya, di langkah ini adalah langkah terakhir dalam perakitan sebuah komputer atau sebuah personal komputer. Di sini saya akan memasang kabel-kabel yang tersambung dari power supply menyambung ke motherboard, dan di sini kabel panel dari casing CPU menyambung ke motherboard. Oke, untuk yang pertama kita masang kabel ATX power dulu. ATX power terlebih dahulu. Kita memasangnya itu melihat kuncinya itu pengunci dari kabel ATX power, dan ini slot ATX power. Jadi kita pasangnya seperti ini. Dalam memasang kabel ATX power ini, kita harus benar-benar memasang secara terkunci. Kenapa? Karena jika tidak terkunci dengan tepat, maka sebuah komputer tidak akan bisa menyala. Kemudian kita pasang ATX power yang kedua di sebelah sini. Lalu di sini kita akan memasang kabel optik yang menyambung dari CD room ke slot kabel optik IDE. Kita pasang di sini. Kita lihat juga di sini ada satu yang tidak ada lubangnya. Kita samakan di dalam slot. Kita tekan untuk supaya terkunci. Kemudian kabel yang sebelah sini kita pasang di sebelah sini juga. Sama seperti yang awal, kita lihat dulu di sini ada satu yang tidak berlubang, kita cocokkan di dalam CD room.
kita tekan. Lalu kemudian kita pasang kabel power dari power supply untuk menyambung ke dalam CD-ROM. Pasang. Kemudian di sini kita menggunakan hard disk yang kabelnya berbentuk SATA, beda dengan kabel yang CD-ROM. Jadi kita menggunakan kabel SATA. Kabel SATA itu seperti ini. Pertama kita colokkan terlebih dahulu ke dalam hard disk di hard disk ini. Ya, kemudian kita colokkan kita pasang ke dalam slot SATA. Ini yang dinamakan slot SATA. Pasang, dan kemudian kita akan memasang kabel power dari power supply untuk menyambung ke dalam hard disk. Di sini kita ada dua macam. Di sini bisa menggunakan kabel yang seperti ini dan juga bisa menggunakan kabel yang seperti ini. Di sini ada dua pilihan. Kalau di sini saya akan menggunakan kabel yang seperti ini. Jadi di sini pasang di oke, sudah terpasang semua. Kemudian kita akan memasang kabel panel dari casing CPU tersebut. Di sini kita ada kabel power SW. Itu power itu berwarna hijau hitam, kemudian HDD LED, lalu kemudian power LED bentuknya warnanya hijau dan putih, dan reset power reset di sini berwarna putih hitam. Kita memasangnya tuh di panel. Ini dinamakan panel di sini. Iya, di sini dinamakan panel. Ini dia. Panel satu. Pertama kita pasang power terlebih dahulu. Power ini posisinya itu di sini itu di depan. Dua pin ini, dua pin di sini itu di depan. Kita pasang seperti ini, ya. Kemudian kita memasang reset, power reset. Di power reset itu kita memasang di belakang power SW. Jadi belakang seperti ini, belakang pasang, tekan. Kemudian kita pasang power LED. Power LED itu kita pasang di depan, di samping power SW. Yang terakhir kita pasang untuk kabel panel HDD LED. Itu posisinya itu berada di samping reset SW dan di belakang power LED. Oke. Kemudian kita pasang audio.
audio ini fungsinya untuk membuat suara ataupun kita ingin menyolokkan atau menggunakan earphone agar bisa di depan, tidak di belakang, di port di belakang. Kita menggunakan port depan. Jadi ini memasangnya di sini, di panel audio di sebelah sini, dan di sini pun kita memasangnya. Kita lihat di sini ada yang tidak berlubang satu, di sini ada yang tidak berlubang satu, dan kita cocokkan di dalam pin F audio. Jadi kita cocokkan terlebih dahulu pinnya di sini. Ya, posisi seperti ini. Kemudian kita cocokkan. Oke, kita cocokkan. Oke, untuk yang terakhir ini adalah kabel panel USB. Fungsinya kita agar bisa menggunakan port USB di depan, bukan di belakang. Jadi ini kita colokan atau kita pasang di panel USB yang ada warna kuning ini, berwarna kuning ini. Oke, kita lihat juga di sini juga ada satu yang tidak berlubang. Kita cocokkan di dalam pin di sini yang berwarna kuning. Kita cocokkan terlebih dahulu, kemudian baru kita pasang. Ya, dari ini kita sudah selesai merakit sebuah personal komputer. Kan tadi itu step by step atau langkah-langkah tata cara kita merakit komputer.